Oke sahabat-sahabat semuanya, hari ini kita akan mencoba hadir di sebuah acara yang sangat luar biasa, di acara yang diadakan oleh IPAR ya, Ikatan Pemuda Aceh Besar ya, yang bertema wirausaha untuk pendidikan wirausaha yang berbasis digital marketing ya di era milenial. Acara yang sangat luar biasa yang perlu kita apresiasi. Ya, pendidikan kecakapan wirausaha untuk pemuda Aceh Besar dengan pemateri-pemateri yang sangat luar biasa. Penasaran dengan materi-materi tentang wirausaha dan digital marketing? Terus saksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Panitia penyelenggara acara ini, dan kebetulan saya perlu mohon maaf belum kenal. Saya kenal Madinda Dija. Beliau mengatakan Pak minta waktu untuk sharing pendapat dengan adik-adik, kakak-kakak, dan abang-abang semuanya. Yang kami hormati dan kami banggakan Kanda Dahlan Sulaiman, beliau senior kami, beliau guru kami, dan beliau termasuk pendiri MTGT. Kami kebetulan kemarin dengan Pak Gubernur menghadiri acara MTGT, dan Pak Gubernur menyampaikan bahwa pendiri MTGT adalah Bang Dahlan Sulaiman. Yang kami hormati Dinda Rijal, beliau sebagai perwakilan PT Pembangunan Aceh. Yang kami hormati Bapak Haji Ibrahim dan seluruh peserta-peserta lainnya. Perkenalkan, nama saya Saiful Haris, selaku di IPAR sebagai Wasekjen PP IPAR. Saya juga baru bulan pertama itu di Taman Ikan Air Tawar di kawasan Alpina, Kecamatan Benasalam, Aceh Besar. Pak Nur Budiman yang ingin saya tanyakan mungkin begini Pak, ketika kita anak muda melakukan untuk berwirausaha, di sini memiliki tantangan bersama, dan seperti saya perlu motivasi. Mungkin motivasi ini akan saya dapatkan dari kisah perjalanan Bapak. Bagaimana Bapak berangkat dari montasi lalu naik sehingga menjadi pengusaha besar yang sukses hari ini. Mungkin yang sharing cerita-cerita dari Pak Mahmud, kami memiliki motivasi untuk bisa berangkat menjadi seorang wirausaha yang sukses. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendukung dan mohon dukungannya untuk pengusaha-pengusaha muda seperti kami. Saya memang sudah punya usaha dengan merek desain. Saya bergerak di fashion, desain fashion. Saya ingin orang Aceh, kalau anak Aceh cinta produk Aceh. Saya ingin ini salah satu produk yang sedang kita pasarkan. Ini adalah produk yang saya sedang membangun kampung kreatif Aceh. Dengan salah satu produk unggulan adalah Rupiah Aceh. Saya ingin Aceh Besar juga bisa. Hari ini saya pakai gaunnya kok di Banda Aceh Pak. Saya di Aceh Besar nggak tahu, sedih gaunnya. Kita fokusnya di yatim, yaitu duafa, disabilitas, gender, lansia. Jadi saya ingin semua kita bisa berbagi apapun di kampung kreatif Aceh, walaupun hanya berbagi senyum. Kita ada pemberdayaan pendidikan gratis. Saya bangun kampung kreatif itu dengan modal rupiah, hanya modal semangat dan dukungan. Jadi di situ saya berpikir, dan saya juga waktu pertama di PNS, saya waktu itu mungkin juga
belum begitu menghargai waktu. Karena yang saya dengar waktu itu kan yang nggak bisa dibeli cuma orang tua, ternyata waktu juga nggak bisa dibeli. Jadi ada dua poin yang saya camkan, bahwa yang nggak bisa dibeli itu orang tua dan waktu. Nah, jadi di sini saya mulai proses dengan bermacam-macam usaha, dan kita sampai tidak bisa pantang menyerah. Apapun kita coba jalankan. Saya dalam usaha jualan telur, jualan es. Waktu itu juga saya sempat di BPT. Terus kita juga bekerja konstruksi. Nah, kita nggak ada berhenti. Kita berpikir terus bagaimana kita mencapai satu tujuan yang kita inginkan. Terakhir, ya pokoknya kita tidak menyerah. Kita jalankan terus. Dan kita juga proses yang cukup panjang. Mungkin kita di situ punya hambatan, kita tidak punya modal, kita tidak punya tenaga kerja, kita tidak punya keahlian, kita tidak punya jaringan, dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan adik-adik kita ini coba melakukan program-program besar. Tidak boleh berhenti, bergerak terus melakukan inovasi. Jadi yang namanya pengusaha itu tidak boleh menyerah, butuh kesabaran, butuh perjuangan, butuh kerja keras, dan lain-lain. Kira-kira mungkin pendapat sementara tidak sektor itu aja dulu, nanti mungkin kita coba diskusi lagi. Terima kasih. Saya kenal Dinda Vera, dan kita minta sama teman-teman kita banyak belajar dari Dinda Vera. Kita harapkan nanti akan muncul Vera-Vera berikutnya. Jadi di Aceh butuh kreatif, butuh kita bantu teman-teman juga, termasuk mungkin Dinda Vera sekarang kan dia sedang melakukan usaha baru produksi kopi Aceh. Mungkin kalau teman-teman punya kemampuan, punya kesempatan, mari kita sama-sama kita coba beli kopi yang dimiliki, yang diproduksi oleh Dinda Vera. Walaupun mungkin saat ini juga belum begitu penting untuk membeli kopi, tapi kita juga berharapkan bisa muncul Dinda Vera berikutnya. Terus yang kedua, Dinda Vera mengatakan bahwa kita di Aceh hikos ekonomi. Jadi sekarang sudah tidak ada masalah lagi kita bicara ekonomi biaya tinggi. Yang kita butuhkan sekarang low cost ekonomi. Tanpa low cost ekonomi kita nggak bisa berkompetisi dengan daerah-daerah lain. Nah, contoh soal mungkin Dinda Vera hari ini butuh bahan baku sama industri mesin packaging. Jadi memang itu butuh proses. Ya, karena kita serba terbatas dan sudah lama kita tidak bergerak. Tapi saya atas nama Ketua Kadin, saya minta waktu. Saya mungkin hari Senin akan meninjau pabrik packaging yang ada di Surabaya. Dan nanti setelah kita tinjau, kita survei, kita ini, kita itu, kita minta dorongan dari adik-adik, kita akan bangun pabrik packaging di Aceh Utara. Dan kalau masalah bahan baku mungkin kita memang itu mungkin kita perlu inovasi juga. Tapi khusus untuk pabrik packaging kita minta waktu. Saya hari Senin akan survei dengan Ketua Asia, Pak Bawani Kopi. Jadi karena Bawani juga selama ini mengatakan bahwa kami packagingnya pesan dari Surabaya.
tahunnya ya. Itulah pasar kita. Jadi misalnya, ini bukan saya suruh nanti di baru udah buka beli sepatu semua. Jadi di baru belum ada ya beli sepatu ya. Yang ada baru di lampu kalau nggak salah, lampu. Jadi itu ke depan itu bisnis itu akan ada itu yang ada di kita. Dulu barbershop ada nggak barbershop? Dulu tukang miras adanya ya. Nah, sekarang di mana-mana udah barbershop. Ya, jadi nggak usah takut mimpi punya ide. Sudah mimpi punya ide, nah itu udah punya modal. Ya, nah saya juga tadi asalnya dari BlackBerry Service Center. Nah paling enak bisnis itu adalah bisnis jasa. Tapi harus inovasi. Saya bilang nanti di slide berikutnya itu kalau tidak inovasi itu mati. Jadi kalau merdeka atau mati, kalau saya bilang untuk menggerakkan bisa tenaga usaha berbasis digital. Nah, berhubung juga peserta sudah 50% ini sudah masuk dan pengajar juga sudah bersama kita, maka kita langsung mulai. Ya, tidak perlu lama lagi. Bagaimana sudah siap untuk yang materi pada hari ini? Mudah-mudahan Aceh besar. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, teman-teman semua, karena saya waktunya nggak banyak, saya tadi kemarin semalam nanya baru bilang, Bang, saya dikasih waktu berapa lama seharian? Cuma sampai jam 12. Serius sampai jam 12? Ini teman-teman kan dapat apa nih? Karena materi saya biasanya kalau basic itu biasanya seharian full. Saya kasih biar teman-teman pulang banyak dapat. Ya, tapi insya Allah stay tune, fokus ya. Zat besi yang akan dilakukan. Ya, kebanyakan orang guys. Kebanyakan orang, teman-teman semua, saya campur sama Bapak Ibu, ini ipar, kata muda, Aceh besar, makanya Bapak Ibu nggak seru, ya, guys, teman-teman boleh ya, boleh sis, yang ibu-ibu merasa sis aja, ya. Nah, dari survei yang kita lakukan, kebanyakan orang yang pertama, kenapa nggak gerak-gerak, kenapa nggak jalan-jalan, kenapa nggak action, meskipun udah tahu peluang digital marketing itu besar, yang pertama ini Pak. Ya, teman-teman. Satu, bingung cara optimasi bisnis lewat digital. Ada yang rasanya gitu? Yang rasakan itu angkat tangan katakan saya. Wah, belum nyambung cuma ini dan besinya kayaknya masih berusaha masih naik ke kemana? Ada nggak di sini yang sudah punya produk? Boleh saya tahu? Yang belum punya produk? Apa pula produknya? Belum? Serius belum? Siapa? Nah. Produknya apa? Kerupuk. Ada lagi? Ibu apa baru? Aku? Enggak, teman-teman. Batu mangga. Gini. Batu mangga produk. Bisnis itu. Nanti akan dibahas sekarang. Bisnis itu. Gimana bisnisnya? Gimana produk Anda mau diterima pasar? Kalau Anda aja pas ditanya, ada yang punya produk? Emang pasar bisa baca pikiran Anda? Emang pasar bisa baca isi hati Anda? Pasar itu emang bisa tahu, oh dalam hati dia punya produk? Nggak bisa Pak, nggak bisa teman-teman semua. Kalau Anda yang malu sama produk Anda, pasar mau terima. Ada nggak yang punya produk di sini? Ya, udah mulai. Itu kan udah buat Anda ya. Cukup kan ya? Nah, ini optimasi dulu lewat digital. Karena baru aja mulai, Pak, baru mulai ketemu pelatihan ini, insya Allah ledakan di sini ya. Bukan kompor yang ledak ya, bisnisnya. Banyak yang gitu Pak. Dari 2.500 member kita 14 terakhir, ya kita baru launching Februari itu berdasarkan riset. Ya berdasarkan riset kita, rata-rata orang kok nggak mulai juga. Yang pertama, nih, bingung mau bisnis apa. Nah, di sini kayaknya masih banyak yang punya produk, punya jasa, masih bingung, betul? Banyak ya? Oke, sekarang kita ini catat ya, ini catat. Saya kasih flow-nya satu persatu. Yang pertama, bro, sis, ya, Pak Bu, teman-teman semua. Kalau Anda mau bikin produk, mau bikin
produk, mau bikin jasa, sebelum Anda putuskan mau bikin apa produknya atau apa jasanya, Anda harus clear dulu, bisa menjawab dengan gamblang pertanyaan ini. Dan pertanyaan ini Anda tanyakan ke diri Anda sendiri. Oke, yang pertama apa? Anda tanyakan ke diri Anda, saya mau membuat bisnis naon? Mau bikin bisnis apa? Mau bikin produk apa? Mau bikin jasa apa? Cireng. Tanya dulu ke diri Anda. Cireng itu apa nggak? Goreng, bukan aci. Gak keluar juga bang. Ya udah sampai keluar. Tadi belum clear. Harus clear dulu. Oke, saya mau bikin produk kesehatan. Oke, produk kesehatan. Baik, satu beres. Lanjut yang kedua. Untuk bantu siapa? You bikin produk kesehatan. Emang produk kesehatan baru punya you doang? Emang produk kesehatan belum ada di Aceh? Tidak ada. Lantas kalau Anda mau bikin produk kesehatan, produk you itu bantu siapa? Siapa yang bantu? Jangan-jangan Anda bikin produk nggak ada yang dibantu, nggak ada yang terbantu. So kuncinya adalah ketika Anda mau bikin produk atau jasa, pastikan produk Anda itu menjadi solusi dari permasalahan pasar. Kalau produk Anda bisa jadi solusi, nah ada yang berjuang. Tapi kalau Anda aja bingung, ya solusi buat siapa yang produk gue? Kalau Anda aja mikirnya gitu, nggak susah. Susah dari konsumennya itu. Kesehatan, oke. Mau bantu siapa? Saya mau bantu diabetes. Saya mau bantu yang panon, yang sering kita sadar. Yang kedua, sekarang punya panelnya, udah punya webnya, udah punya komonya, udah punya tokonya. PR kedua, Anda harus ngerti cara mendapatkan traffic ke mall Anda. Traffic itu pengunjung ya. Karena percuma mallnya megah, mallnya canggih, tapi kalau nggak ada pengunjungnya, bangkrut juga. So Anda harus ngerti cara dapatin traffic. Mana traffic yang cocok sama bisnis Anda, di mana mendapatkan mereka, bagaimana cara mendapatkan mereka ke funnel Anda, ke web Anda, ke toko Anda, dan apa yang harus Anda kasih ke mereka agar mereka tertarik betah ada di mall. Ulang ya, di mana keberadaan traffic Anda, okay? Bagaimana cara menarik mereka, mendatangkan mereka ke mall Anda, ya? Terus setelah nyampe mall, apa yang harus Anda berikan ke mereka agar mereka tertarik dan betah di mall Anda? Nah, itu kita bicara apa? Hotel. Kita bicara apa? Hotel, image, kalau kita bicara apa? Image, video, copywriting, dan seterusnya. Kayak yang menunjukkan beda dan bla 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 bla. Gimana caranya mereka interest, tertarik dengan copywriting yang Anda kasih? Gimana caranya mereka bisa berhenti scroll ketika melihat image Anda? Gimana caranya mereka bisa berhenti mengeklik video Anda ketika melihat iklan Anda? Itu kan bicara konten. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama, webnya Anda harus punya. Yang kedua, Anda harus tahu cara datangin trafficnya. Yang ketiga, Anda harus punya atau kaya akan konten-konten. Jadi kata mallnya udah ada, orang udah berdatangan, tapi produknya nggak ada, tenan-tenannya sepi, toko-tokonya sepi, ya. Nggak closing juga, nggak transaksi juga. Jadi ini 3-tiganya harus ada. Kita udah selesai. Yang pertama, web dan funnel, ya. Web itu ibarat sebuah toko online Anda. Sales funnel merupakan sebuah penggiringan mindset. Sebuah penggiringan mindset agar konsumen yang awalnya belum tahu produk Anda akhirnya menjadi konsumen Anda. Nih, titik poinnya adalah gimana caranya web Anda, funnel Anda, mall Anda bisa membuat konsumen yang tadinya belum tahu sama sekali produk Anda sampai akhirnya menjadi konsumen. Bukan belum tahu jadi tahu ya. Dari belum tahu produk Anda sampai jadi konsumen. Berarti sampai transaksi. Itu lain-lain kok. Makanya bikin web itu juga, makanya ada web designer namanya kan. Web itu juga harus didesain, nggak sembarangan. Apa yang harus nomor duluan,
Itu kenapa mall biasanya kita mungkin nggak ngerti, tapi kalau ada perhatikan, kalau kita masuk ke mall, biasanya AC yang paling dingin di mall itu adalah di pintu masuk. Ya. Nah, Nah, ini kan dia tahu gimana caranya, apa namanya, kesan pertamanya di pintu depan. Karena pengunjung saya ini ada yang baru turun dari motor, turun dari angkot, baru keluar dari basement dan segala macam. Begitu masuk, ini aja lah. Lumayan. Terus perhatikan tahu, kenapa? Kenapa? Pajangan orang-orang di mall, ya manajemen mall itu, kalau kasih pajangan-pajangan barang-barang yang sedang dipandang mata itu pasti dibawa setelah pintu masuk. Pajar, motor, mobil, pokoknya yang berbau diskon, ada promo, ada diskon itu pasti di pintu masuk. Nanti yang barang-barang branded yang kagak ada diskonnya berikan. Tapi yang berbau diskon, heboh pasti jawab. Karena kalau ditaruh sama dia langsung tas bermerek gitu, ada diskonnya, baru masuk, aduh si Asen yang pakai tangga, kelar nih gaji gua. Nah, jadi itu ada susunannya sama Pak, sama Bu. Di web juga Anda harus tahu, karena modelnya tadi, kata maksudnya adalah Anda harus bisa menggiring mindset mereka, menggiring persepsi mereka bahwa produk Anda itu itulah yang mereka butuhkan. Baik ya? seperti Ya, kenapa butuh yang mana? Prospek ada jawab dulu kenapa mereka. Oke, sekian dulu pengalaman kita pada acara ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah Stay high for the most of the time. Meet a stranger, jump right in your car. Waking up on your sofa next to half-filled bottles from last night.